informasi dari petugas kesehatan. Oke, itu awal pendahuluannya. Ini kita mulai dari coronavirus disease 19. Apa sih sebenarnya dulu namanya sebelum dinamakan COVID-19? Di TV mungkin masih heboh ada yang novel coronavirus. Novel itu artinya baru. Novel itu bukan buku ya. Novel itu artinya baru. Bahasa medisnya novel itu artinya baru. Dulu belum dinamakan dulu belum dinamakan COVID-19, namanya adalah novel coronavirus. Artinya coronavirus yang baru ditemukan. Nggak tahu itu tipenya tipe apa gitu. Akhirnya dinamakan oleh WHO biar kita jelas semuanya. Penamaannya satu, akhirnya novel coronavirus itu dinamakan oleh COVID-19 gitu ya. Ini adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Kalau saluran pernafasan sakitnya tahu ya, ada saluran nafas atas, saluran nafas bawah. Mungkin kalau yang punya anak pasti kalau ke fasilitas kesehatan bilangnya, dok anak saya sakit apa? Sakit saluran nafas apa dok? ISPA gitu ya. Atau radang tenggorokan, itu salah satu dari infeksi dari saluran pernafasan. Lalu virus ini berasal awalnya dari Cina. Taunya dari Cina. Tahu daerah apa? Yang pertama Wuhan. Nah iya, Wuhan. Jadi terkenal tuh daerahnya ya. Terus merupakan satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan MERS. Dulu tahu tahun 2003, 2010 ada SARS, ada MERS. SARS dari burung, MERS itu dari unta. Dulu juga begitu heboh. Cuman dulu nggak seheboh yang sekarang, seheboh dengan COVID, karena dulu dibilangnya hanya dari binatang. Tapi sekarang COVID itu katanya penyebarannya udah bisa dari kontak. Nanti kita lihat lagi ya penjelasannya. Ini coronavirus. Apa itu sebenarnya coronavirus? Merupakan virus zoonotik. Zoonotik itu zoo. Zoo itu arti binatang. Binatang transmisi dari hewan ke manusia. Ini pendahuluannya dia dari unta, kucing, kelelawar gitu ya. Awalnya dulu MERS sama SARS. Lalu kita tahu sekarang ada COVID-19. Lalu ini mirip sama virus-virus yang lain, sama SARS dan MERS ya, karena sama. Itu satu golongan dengan coronavirus. Next. Oke. Ini laporan yang awal. Laporan awal kita bisa tahu ini ada COVID-19, ternyata laporannya di tanggal 31 bulan 12 tahun 2019. Adanya laporan kasus pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Awalnya pertanggal 3 Januari hanya 44 pasien. Ini pneumonia bahasanya aneh nggak? Pneumonia tahu nggak itu apa? Pneumonia nggak tahu ya. Pneumonia itu saluran nafas, infeksi saluran nafas yang kenanya di bagian bawah. Kalau ibu bilangnya anak saya sakit tenggorokan, anak saya amandel, anak saya radang tenggorokan, itu berarti saluran nafas yang kenanya di bagian atas. Kalau pneumonia berarti saluran nafasnya udah kena infeksinya di bagian bawah. Makanya kalau ada dokter yang bilang, oh bu ini pneumonia, berarti itu salah satu gejala yang sekarang lagi heboh, gejala dari coronavirus gitu ya. Ini outbreak-nya berarti awalnya dicurigai terkait adanya suatu pasar di Wuhan gitu ya. Lalu tanggal 11 sampai 12 bulan 1 tahun 2020 ini sampelnya dilihat ternyata ada tipe baru dari coronavirus. Ternyata ini bukan coronavirus yang dulu, bukan coronavirus yang penyebab dari SARS atau MERS. Ini ternyata tipe baru dan transmisinya kemungkinan dari hewan ke manusia. Silakan duduk adik-adik. Ayo sini duduk. Ya. Ayo duduk masuk. Pada bulan 1, 15 pekerja medis terinfeksi, 1 pasien kondisi kritis. Kondisi terkini konfirmasi 29 dari 31 provinsi di Cina. Berarti Cina ada 31 provinsi, 29-nya sudah terinfeksi. Ini kalau Indonesia ada 34, berapa provinsi sekarang? Ya benar, 34. Kalau kita bayangin di Indonesia sudah semuanya terinfeksi, udah kayak apa Indonesia gitu ya. Lalu ada teridentifikasi 15 staf rumah sakit terinfeksi dan 14 kota di Cina di karantina gitu. Ini udah heboh lah ya kasusnya. Ini lokasi kasus terkonfirmasi ya, ini negara-negaranya udah banyak banget. Lanjut next. Oke, ini next mungkin nggak kelihatan ya situasi globalnya. Nanti ada yang terbaru. Ya, ini statement WHO.
Oke, statement WHO dulu tanggal 30 Januari 2020. WHO telah menyatakan bahwa wabah COVID saat ini dikategorikan sebagai kegawat daruratan kesehatan masyarakat yang merasakan dunia. Bahasanya menyeramkan ya. Cuman ya ini memang sebenarnya sebagai warning dari WHO kalau kita memang ketemu virus ini, ketemu kasus ini, kita nggak boleh main-main. Nggak boleh main-main bukan berarti kita paniknya panik luar biasa. Kemarin sampai ada panik buying ya, sampai dia belanja kayak gitu ya, belanja masker lah, belanja hand sanitizer lah, belanja keperluan sembako lah gitu ya. Sebenarnya ini hanya warning, tapi kita nggak perlu panik. Nanti ada cara pencegahannya atau penularannya kayak gimana kita mau tahu lagi. Ya, lanjut. Tingkat kematian 2-3%. Tinggi nggak segini sebenarnya tingkat kematian? Sebenarnya kalau dibayangkan dengan penyakit yang lain, penyakit SARS atau MERS, SARS itu tingkat kematiannya sekitar 10%. MERS itu tingkat kematiannya sekitar 37%. Jadi dari 10 penderita 3-4-nya meninggal gitu ya. Tapi kalau COVID dari 10 penderita 2 atau 3-nya yang meninggal. Salah ya saya? Dari 100 kalau MERS itu 30-40-nya meninggal. Tapi kalau COVID dari 100 2-3-nya meninggal. Bukan mengecilkan, tapi sebenarnya membuat kita waspada, bukan berarti sampai panik luar biasa kayak gitu ya. Sebenarnya ini memang jadi pandemi di seluruh negara, tapi kita juga masih bisa berpikir logis, oh ini bisa disembuhkan. Artinya tingkat kesembuhannya masih tinggi. Bukan berarti orang yang terdiagnosa COVID terus langsung kita jauhin terus ini bakal istilahnya meninggal gitu ya. Nyata tingkat kematiannya alhamdulillahnya masih kecil gitu ya dari yang data yang sekarang. Oke, ini pasien termuda meninggal 48 tahun ini di kematian di menurut WHO ya. Tercatat 95 pasien dengan kondisi berat. Next. Ini transmisi dari manusia ke manusia via droplet, saluran nafas, batuk dan bersin, kontak dekat personal, menyentuh benda atau permukaan, kontaminasi feses. Tahu ya droplet? Droplet nih kayak misalnya aku batuk, saya batuk nih ya. Saya batuk biasanya atau bersin, droplet itu adalah percikan yang keluar saat kita batuk atau bersin. Droplet itu nggak mungkin sampai 10 meter loh. Nggak mungkin ya. 10 meter, 5 meter tuh nggak ada tuh droplet, kecuali niat banget gitu ya. Ini droplet itu biasanya cuma jarak 1,5 sampai 2 meter gitu. Itu droplet, yang namanya droplet itu batuk atau bersin yang dikeluarkan dari pasien atau penderita dengan ada keluhan yang tadi, keluhan pneumonia. Kontak dekat personal, sekarang sudah tahu belum ada instruksi yang memang menganjurkan kita untuk meminimalisir kontak, salaman, jabat tangan, ya mungkin dari instruksinya. Jadi kalau kita ketemu, ya salamnya gitu aja, ya. Karena sebenarnya ini masih dalam penelitian. Yang tadi awalnya coronavirus itu penyebabnya dari hewan ke manusia, artinya hewan yang terinfeksi dikonsumsi oleh manusia masuk ke tubuh gitu ya. Cuman dalam penelitian ternyata bisa dari droplet, bisa dari misalnya saya bersin atau batuk, ternyata percikan saya ini nempel di sini gitu ya. Terus ibu maaf misalnya megang gitu, terus ibu ngocek-ngocek mata, hidung gitu ya, itu bisa ternyata sekarang. Itu sih sebenarnya yang bikin ini masih dalam penelitian, makanya langsung menyebarnya, langsung spreadingnya langsung banyak ya, karena itu kemungkinan besar, karena ini kayak menyentuh benda atau permukaan. Ada penelitian lagi yang memang kalau misalnya saya habis bersin atau saya habis batuk, ternyata itu percikannya sampai di benda mati, bisa bertahannya berapa lama? Tahu kan berapa lama? Penelitian terbaru bilangnya 9 hari gitu loh, lama ya, 9 hari gitu. Jadi 9 hari ini kalau misalnya saya habis batuk tadi, ini 9 hari dipegang-pegang sama siswa, dipegang-pegang sama guru gitu ya, dan kita nggak rajin cuci tangan segala macam, mungkin saja bisa. Itu masih dalam penelitian dan kemungkinan ya penyebarannya via droplet tadi yang masuk ke benda-benda mati yang bikin jadi penyebarannya makin meluas. Oke, next. Ini droplet ya, lihat tuh orangnya bersin atau batuk itu.
Nah, ini yang namanya droplet atau percikan, suatu cairan yang berisi partikel dengan diameternya lebih dari 5 mikrometer. Ini jarak tertentu umumnya 1 meter, tapi kita jarak aman biasa 1-2 meter dari orang yang bersin. Produksi droplet bisa melalui batuk, bersin, atau bicara. Nah, saya bicara aja tuh ada dropletnya ya. Kadang kan kita bicara aja ada dropletnya. Ini patogen bisa lewat influenza virus. Nah, ini yang lain. Oke. Gejala klinis yang perlu kita perhatikan. Ada demam, batuk pilek, gangguan pernafasan. Gangguan pernafasan tuh sesak ya. Sesak tahu kayak gimana, kayak orang asma. Sesak itu ya rasanya berat aja buat nafas gitu. Terus sakit tenggorokan, letih, lesu. Jika mengalami salah satu gejala klinis di atas dan baru melakukan perjalanan ke tempat yang terjangkit corona atau pernah kontak dengan penderita corona, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan. Ini tanda-tandanya diingat-ingat ya. Tapi ada syaratnya. Jika mengalami salah satu gejala klinis di atas dan baru melakukan perjalanan ke tempat terjangkit corona atau pernah kontak dengan penderita corona: demam, batuk pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih, lesu. Oke, next. Ini sebenarnya yang utama sih yang harus digaung-gaungkan ke kita, ke semuanya, ke anak-anak, ke orang tua, ke siapapun, pengasuh misalnya. Pencegahan nih yang utama. Cuci tangan pakai sabun. Kita kadang lupa ya, cuci tangan cuman kucek gitu ya. Atau kadang yang ada ember asal celup. Nah, itu ya. Berarti sekarang mulai cuci tangan pakai sabun. Lalu gunakan masker bila batuk atau bersin. Sekarang udah susah didapat ya. Ada yang punya nggak di rumah? Hah? Punya? Nyetok berarti. Nanti saya kasih tahu cara penggunaan masker. Mungkin sekarang banyak, ya kita tahu banyak isu atau banyak hoax yang kalau sehat makanya gimana, kalau sakit makanya gimana. Ntar dikasih tahu ya. Lalu konsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, hati-hati kontak dengan hewan, rajin olahraga ya. Ini gaya hidup sehat ya. Oke, next. Next. Next aja dulu ya. Yang tadi ya, cuci tangan pakai sabun. Di sini ada 6 langkah cuci tangan, udah tahu ya Bu ya? 6 langkah cuci tangan, ada singkatannya, tahu nggak? Ada singkatan 6 langkah cuci tangan. Cuci tangan jangan lupa pakai sabun, dan 6 langkah cuci tangan tuh nanti. Coba nanti selesai slide ini kita ngomongin masker, ingetin saya ya. Kita ngomongin masker, kita ngingetin, tolong ingetin gimana cara cuci tangan pakai sabun dengan 6 langkahnya. Oke, next. Oke, ini next, lanjut. Kayaknya udah ya paparannya. Oke, tujuan cuci tangan: membebaskan tangan dari kuman, ya, menurunkan penyebab penyakit diare, mencegah infeksi kulit, mata, cacing, keluarga menjadi terbiasa hidup sehat, dan tangan menjadi bersih dan harum. Ya, ini kapan waktu mencuci tangan? Jangan lupa nih, sebelum dan sesudah makan. Jadi sebelum kita sesudah makan, dan jangan lupa saat nyuapin anak mungkin ya kalau misalnya masih punya anak kecil. Dan jangan lupa pakai air yang mengalir dan pakai sabun, bukan cuma air yang dikucek-kucek doang. Yang penting kita tangannya basah, itu jangan lupa. Sebelum dan sesudah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah mengganti popok, sesudah buang air kecil dan besar, sesudah bersin atau batuk. Nah ini ya, kapan waktu mencuci tangannya. Ya, next. Sebelum dan sesudah menggunakan lensa kontak, sesudah menyentuh binatang, sesudah menyentuh sampah, sebelum menangani luka, sesudah memegang benda umum. Ini 6 langkah cuci tangan ya. Ini langsung aja kali ya paparannya ya. Ini yang punya masker di rumah, tahu nggak bedanya kenapa ada yang hijau sama ada yang putih? Sudah tahu ya? Oh, belum tahu. Kan suka banyak isu hoax ya, di YouTube juga banyak tuh isu hoax. Katanya kalau sakit makanya gimana? Kalau sakit kayak gimana? Kalau sehat makanya gimana?
Oh, makanya dibalik. Oh, gitu ya. Nah, ini yang lagi banyak sebenarnya. Maaf, bapak-bapak, ibu-ibu ini belakang kedengeran nggak ya? Kedengeran ya. Jadi masker kita memang ada dua warna. Warnanya putih di bagian dalam, bagian luar banyak ya warnanya. Ada yang bulat-bulat, pakai motif, ada yang pink, ada yang biru, ada yang hijau, kayak gitu. Yang bagian dalam itulah yang warnanya putih. Ini yang warnanya putih. Warna putih biasanya dia lebih lembut, dipakainya di bagian dalam. Ciri khasnya apa? Ciri khasnya dia kantongnya ngadepnya ke atas. Lihat lipatannya ya. Jangan lupa setiap masker itu pasti ada bagian keras. Tahu nih bagian keras di sini? Ibu kan pakai masker ya? Ada yang bawa masker nggak sambil dipegang-pegang maskernya sendiri? Ada bagian kerasnya nggak, Bu? Bagian keras itu pasti buat hidung, ya. Jangan lupa, pastiin dulu bagian kerasnya di bagian atas, bagian yang lunaknya di bagian bawah. Kalau bagian dalam, pasti lipatannya ngarahnya ke atas, bener nggak, Bu? Ya. Bagian luar ngadepnya ke bagian bawah. Fungsinya apa? Ini saat kita batuk atau bersin, dia kumannya tuh ngumpul di dalam, ya, biar nggak keluar juga, ya. Yang bagian luar juga gitu. Ada orang yang batuk atau bersin dia ngumpul. Jangan sampai kita udah pakai cara pakai masker gimana, Bu? Nih, Ibu kali masuk maju ke depan tuh. Cara pakai masker gimana? Ini bukan masker hijab ya, jadi saya agak susah. Taruh dulu di bagian hidung, ditempel-tempel sampai nggak ada udara yang keluar, lalu ditutup. Apa aja yang ditutup pakai masker? Bukan cuma mulut sama dagu. Kadang kita pakai masker ya, gitu doang ya. Masker tutup dari hidung, mulut sampai dagu, itu ditutup. Ini contoh buat anak nih, Pak. Maju. Sini. Buat contoh. Oh iya, Maju. sini. Oke. Ken, maju Ken. Oh, ini Ken. Maju, Ken. Sini Ken. Oh, kamu mau masker sendiri? Ya udah. Nah, gimana coba cara pakai masker yang benar? Nggak tahu. Yang bagian kerasnya mana yang bagian keras? Oke, itu taruh di mana? Di hidung. Coba taruh. Ya, nih. Tempelkan di hidung lalu ditekan mengikuti bentuk hidung. Ini dipasang. Mana? Dipasang, satu lagi dipasang. Ya, pastikan ini pas, lalu nutup dari hidung, mulut, dan dagu. Ya, bagian yang berwarna biasanya di luar, bagian yang berwarna putih di dalam. Mau keadaan sakit, mau keadaan sehat, sama pakai maskernya, nggak usah dibalik-balik, gitu ya. Saat ngelepas juga nggak boleh nih dipegang ini. Ya, misalnya dia lagi sakit, kan dia pakai masker. Saya juga lagi sakit, tapi saya lupa nih pakai masker. Terus saya batuk. Kuman saya nempelnya di mana? Di maskernya dia. Ya, saat dia ngebuka, nggak boleh megang ini, karena ada kuman dari saya atau virus dari saya. Nggak boleh. Jadi bukalah dengan kayak gini. Buang langsung ya, jangan pegang depannya. Karena ini tempat kumpulnya kuman dan virus. Nggak boleh dipegang-pegang lagi. Jadi gitulah cara pakai masker yang benar. Sekali pakai, sebenarnya masker itu bertahannya 6-8 jam. Makanya ini masker nggak boleh disimpan-simpan. Ntar habis pakai, dijemur, pakai lagi, jemur, pakai lagi. Jadi 6-8 jam doang bertahannya. Biasanya memang efektifnya seperti itu. 6-8 jam, apalagi orang yang sedang batuk ya harusnya diganti. Lagi pemakaian masker itu bukan pada orang sehat. Jadi nggak perlu orang anak-anak kita atau kita yang sehat saking ketakutannya kita pakai masker, gitu ya. Engap juga, gitu ya. Terkecuali pokoknya pakai masker itu satu pada orang yang sedang sakit, sedang batuk, gitu ya. Atau dia pilek lagi bersin-bersin. Kedua, orang yang dekat dengan orang yang sakit. Ketiga, orang yang sedang merawat orang yang sakit. Gitu. Itu pemakaian masker. Jadi bukan pada orang yang sehat. Jadi makanya mungkin akibat COVID-19 ini pada heboh, pada panik, akhirnya masker harganya melonjak. Ya, 10 kali lipat. Lihat di online udah harganya sampai 300-500 ya. Satu box yang tadi harganya mungkin sekitar 30-40 ribu. Nah, itu karena ketakutan yang luar biasa, apa-apa jadinya pakai masker. Padahal itu peruntukannya hanya orang yang sakit,
Orang yang sehat tapi merawat orang sakit, atau orang yang sehat tapi berada di lingkungan orang yang sakit. Di tempat umum, belum ada himbauan khusus yang mewajibkan orang-orang yang bepergian ke tempat umum untuk memakai masker. Belum ada himbauan. Yang ada himbauannya adalah menjaga hidup sehat dengan cara mencuci tangan. Gitu. Jangan lupa sering-sering mencuci tangan. Ya mungkin kalau misalnya akses cuci tangannya agak susah, misalnya kita ke taman gitu ya, yang memang tempat fasilitas cuci tangannya masih agak sedikit, boleh sebenarnya pakai hand sanitizer. Tapi tahukah idealnya pemakaian hand sanitizer itu? Hand sanitizer itu 5 kali hand sanitizer diiringi dengan 1 kali cuci tangan dengan sabun dan air. Gitu. Jadi jangan seharian pakai hand sanitizer terus lupa. Iya, karena dia sifatnya iritatif, dia juga dia memang bisa membunuh kuman dalam waktu cepat, tapi dia juga tidak bisa bertahan dalam waktu lama. Jadi kalau kita pun di fasilitas kesehatan, saya misalnya habis meriksa pasien gitu ya, ada hand sanitizer memang di meja kita, meja pemeriksa. Tapi itu idealnya 3-5 kali kita wajib cuci tangan. Bukan berarti seharian, misalnya sehari ada 30 pasien, 30 pasiennya saya cuma hand sanitizer. Pasti kita ada mondar-mandirnya gitu, karena idealnya yaitu maksimal 5 kali kita memakai hand sanitizer diiringi dengan 1 kali cuci tangan pakai sabun. Idealnya memang setiap kali memegang pasien atau setiap kali kontak dengan apapun kita cuci tangan pakai sabun. Cuman kalau kondisi khusus yang tidak ada air mengalir, tidak ada fasilitas sabun, boleh menggunakan hand sanitizer kayak gitu. Ini tadi cara memakai masker yang benar, tahu ya tadi ya. Terus etika batuk kayak gimana Bu? Nutupnya pakai apa? Nutupnya pakai, kalau kita nggak punya siku kayak gimana, jago mana? Maju Rel, gitu. maju. Bukan gini. Oh enggak, salah. Oh gitu. Oh udah jago ya. Jadi batuk, kalau saya batuk begini, saya salaman sama ibu. Ngelarin ya. Kenapa? Corona ya. Batuk dengan siku bagian dalam. Siku bagian dalam. Atau kalau ada tisu, pakai tisu. Tisunya habis itu jangan disimpan-simpan di kantong ya. Udah, buang gitu ya. Terus pakai masker kalau punya masker. Ini menghentikan penyebaran kuman, terapkan etika batuk, gunakan masker kalau ada, tutup hidung dan mulut, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Jangan lupa membuang di tempat sampah, lalu cuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Ini sekilas info tentang coronavirus. Mungkin diiringi sama kalau ada pertanyaan atau diskusi. Oke, saya kasih kesempatan. Ada yang bertanya atau diskusi dari ibu-ibu, bapak-bapak atau adik-adik kalian terkait info COVID-19? Kali kita bisa langsung ya ketemu dengan Dokter Pipi masalah COVID-19 ini. Mohon barangkali ada pertanyaan, monggo, kesempatan yang baik ya. Mangga, yang mau bertanya Ya. tadi masalah apa ya, Halo, saya orang tua dari Aisyah kelas 6. Saya pengen tanya ya dokter, kalau yang udah terjangkit dan masuk udah di karantin, terus sekarang kan ada yang udah sembuh, itu gimana? Maksudnya parameternya sembuh terus bisa keluar dari rumah sakit terus hidup biasa, itu seperti apa gitu? Jadi supaya kita nggak freak banget kalau ada, kebetulan saya karena banyak bersinggungan sama kayak tenaga kerja asing gitu, jadi di pabrik yang saya datangin sekarang memang SOP-nya harus pakai masker kemana aja, terutama kalau di dalam gedung yang dengan ribuan pekerja gitu. Tapi sepanjang ini sih belum ada yang sakit gitu, cuman kita pengen tahu karena sekarang sudah ada yang sembuh, mungkin ibu dari government lebih tahu gitu. Jadi kalau orang sudah sembuh keluar dari karantin itu bagaimana? Apa udah normal atau kayak DBD yang bisa kena lagi terus sakit lagi atau gimana gitu? Terima kasih. Tadi yang paling penting ini kan anak-anak di sekolah, saya ingin tanya nih,
dia menempel di benda yang mati. Berarti apapun yang kita sentuh, kayak misalnya tombol lift, pintu atau apapun, berarti bisa. Terus minimalisasinya untuk anak kecil gimana? Kalau kita udah gede, mungkin udah lebih paham ya. Itu aja, makasih. Oke. Beberapa kriteria. Kriteria itu ada pasien yang suka ya di berita pasien terkonfirmasi, itu tahu ya? Terkonfirmasi itu berarti pasien yang sudah diperiksa ada gejala dan diperiksakan ternyata memang ada virus corona. Itulah yang dinamakan pasien terkonfirmasi. Ada lagi kriterianya apa? Ada mungkin berita nih lagi heboh PDP, ODP, ODR gitu ya. Bahasanya PDP itu adalah pasien dalam pengawasan, ya. ODP itu adalah orang dalam pemantauan, gitu. ODR adalah orang dengan resiko. Dari yang ringan dulu, kalau orang dengan resiko adalah orang yang ada kontak sama pasien yang tersuspek sama COVID-19, tapi dia nggak punya gejala. Kayak mungkin misalnya, tahu yang kemarin di Natuna, ya, di Natuna itu sebenarnya mereka nggak ada gejala, cuma karena mereka dari negara yang terjangkit, mereka harus kita pantau. Itu namanya orang dengan resiko. Dipantaunya berapa hari? Sama 14 hari. Makanya mereka benar-benar diisolasi selama 14 hari. Kenapa harus 14 hari? 14 hari itu masa inkubasi virus. Masa inkubasi itulah masa virus dari awalnya masuk ke tubuh kita sampai virus itu bergejala. Setelah 14 hari dinyatakan apa? Dinyatakan aman. Artinya kalaupun ada virus ke tubuh kita dan kita nggak ada gejala, mungkin daya tahan tubuh kita memang lagi sehat, lagi baik-baik aja dan kita tidak terinfeksi COVID-19 gitu ya. Kalau pasien dalam pemantauan ada resiko batuk, ada keluhan batuk, ada keluhan demam, tapi dia nggak ada keluhan yang parah kayak sesak nafas, dia memang ada kontak sama seseorang atau pergi dari negara yang terjangkit, sama pemantauannya berapa lama? 14 hari gitu ya. Yang dirawat biasanya pasien yang namanya PDP, bukan ODP, bukan ODR, tapi pasien dalam pengawasan. Artinya dia ada gejala batuk, ada gejala pilek, letih, lesu, demam, ada gejala sesak saluran nafas, dia kontak sama orang yang terjangkit atau dia dari negara yang terjangkit, dialah yang dinamakan PDP gitu. PDP ini memang harus diisolasi, dirawat, dilakukan swab. Swab itu diambil sampel dari tenggoroknya dia. Jadi kayak dulu lagi heboh kasus difteri, tahukah? Sampai ada imunisasi difteri ke sekolah-sekolah ya. Jadi diambil swab dari tenggoroknya, diperiksakan apakah di swabnya itu ada virus corona gitu. Kalau di swabnya itu ternyata ada virus corona, itulah yang dinyatakan pasien confirm gitu. Tapi kalau dia memang negatif, diceknya 2 kali minimal. Jadi bukan berarti sekali di swab negatif terus dinyatakan pasien ini bukan sakit corona, enggak juga. Jadi memang harus minimal 2 kali. Pasien-pasien yang dirawat dalam kriteria PDP, artinya pasien dalam pengawasan, dirawat, di swab, ternyata swabnya negatif, di swab ulang itu sekitar 2-3 hari kemudian, negatif lagi, itulah yang dinyatakan sembuh. Sembuh secara swab tidak ada virus dan sembuh secara keluhannya sudah membaik gitu. Sebenarnya pasiennya tadinya PDP, artinya pasien dalam pengawasan, dia kriterianya turun, jadi kriteria ODP, orang dalam pemantauan. Memang perlu pemantauan lagi selama 14 hari ke depan. Setelah 14 hari ya udah sehat, bisa beraktivitas seperti biasa, bisa berkontak dengan orang-orang yang seperti biasa, bukan seperti orang sakit lagi gitu ya. Kalau tadi pertanyaan kedua, masalah benda sampai bertahan 9 hari itu memang masih dalam penelitian. Cuman 9 hari itu ada notnya gitu ya. 9 hari itu kalau misalnya memang di lingkungan itu yang memang tidak ada cahaya matahari masuk, sirkulasinya jelek, itu bertahannya 9 hari.
resikonya pasti ada. Kita pun orang dewasa kadang kita juga lupa ya cuci tangan. Kita lupa habis megang apa-apa terus jajan di depan nggak ke toilet dulu misalnya buat cuci tangan gitu ya. Resiko bukan hanya pada anak-anak, bahkan kita pun tetap ada resikonya. Ya yang paling ringan dan yang paling dihimbau adalah gaya hidup sehat. Salah satunya dengan cuci tangan, pakai sabun gitu. Itu yang utamanya. Ya agak susah. Ya agak susah tapi memang harus dibiasakan gitu. Itu. Pertanyaan berikutnya mungkin udah tahu belum? Coba nama cuci tangan gimana Pak kalau di sekolah? Ada marsnya. Oh ada marsnya, oke. Siapa yang mau nyanyiin marsnya Pak? Di video kita ada. Oh di videoin, oke. Bu dokter, kalau pemakaian masker kan suka susah. Jadi ibu-ibu itu ada yang stoknya masker kain. Kan kalau masker kain kan, masker kain kebalik. Masker kain itu kan bisa dicuci ulang. Tapi waktu itu saya pernah baca katanya ada harus direbus di air mendidih selama sekian menit. Nah kayak gitu-gitu. Sebenarnya yang hoax yang mana gitu? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Saya sambil duduk kelihatan nggak apa? Ya. Cuci kering pakai ya. Masker kain ya. Cuci kering pakai ya. Ya. Lebih awet, tapi sebenarnya kalau secara efektivitas ya jauh lah ya, jauh dibandingin masker bedah gitu. Cuman ada yang bawa masker kain nggak? Ada yang bawa nggak? Nah, yang bawa boleh Bu. Saya mau lihat sebenarnya masker kain produksinya sama nggak bentukannya? Ada lipatan-lipatannya juga, ada bagian yang kerasnya juga, ada. Boleh ya maaf ya, contoh satu lainnya. Oh yang nggak ada yang keras ya? Nah, nanti dipraktekin ya cuci tangan ya. Iya. Ini ternyata dapat contohnya yang nggak ada yang keras ya. Cuman sebenarnya efektivitas yang tadi aku bilang, efektivitas memang beda sama masker bedah gitu ya. Ini namanya kan masker bedah gitu ya.